Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, saya akan mengomentari ramai perang tagar bubarkan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia dalam bertindak sifatnya diskriminatif. Di satu sisi kalau di pihaknya yang salah tidak ditindaknya seperti Ustadz Abdul Somad yang sering menghina agama Kristen yang menuduh salib itu jin kafir, tetapi tidak ditindaknya. Malah Ustadz Abdul Somad dijadikan pegawai Majelis Ulama Indonesia, dijadikan bagian fatwa, itu menurut informasinya. Tetapi kalau ada pembakaran gereja, penutupan gereja, dan pembubaran umat Kristen beribadah dan sulitnya mendapat izin membangun gereja, Majelis Ulama Indonesia membiarkan saja. Apalagi ada mengomentari agama Islam, langsung dituduh penodaan agama Islam dan dilaporkan ke polisi dan ditangkap dan ditahan. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia pernah ditangkap 2 orang terorisme oleh Densus 88 dan sudah disidangkan dan diputus hakim. Secara fakta, Majelis Ulama Indonesia seorang teroris. Seharusnya semua petinggi Majelis Ulama Indonesia diperiksa apa ada keterkaitannya dengan teroris tersebut. Ditambah lagi adanya ustadz memperkosa santriwati di pondok pesantren tanpa ada reaksi dari Abbas selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia tidak bertindak dalam pembinaan para ustadz tersebut. Di samping itu, Majelis Ulama mengeluarkan produk halal yang menimpakan biayanya kepada perusahaan-perusahaan besar, dan hasil produksi halal tersebut tidak pernah dipertanggungjawabkan keuangannya kepada masyarakat, merupakan perbuatan korupsi. Atas perilaku Majelis Ulama Indonesia terjadi pro kontra atas keberadaan Majelis Ulama Indonesia. Banyaknya perilaku terutama Anwar Abbas selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia tidak baik. Sebaiknya Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja. Keberadaan Majelis Ulama Indonesia bukan menambah terciptanya kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda, justru menciptakan kehidupan intoleransi, terutama Panji Gumilang di pimpinan pondok pesantren Al Zaitun dilaporkan ke polisi dengan tuduhan menghasut. Padahal Ponpes Al Zaitun mendorong kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya agar Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja. Majelis Ulama Indonesia dalam bertindak sifatnya diskriminatif. Di satu sisi kalau di pihaknya yang salah tidak ditindaknya seperti Ustadz Abdul Somad yang sering menghina agama Kristen yang menuduh salib itu jin kafir, tetapi tidak ditindaknya. Malah Ustadz Abdul Somad katanya dijadikan pegawai Majelis Ulama Indonesia, dijadikan pembuat fatwa. Tetapi kalau ada pembakaran gereja, penutupan gereja, dan pembubaran umat Kristen beribadah dan sulitnya mendapat izin membangun gereja, Majelis Ulama Indonesia membiarkan saja. Apalagi ada pengomentari agama Islam, langsung dituduh penodaan agama Islam dan dilaporkan ke polisi dan ditangkap dan ditahan. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia pernah ditangkap 2 orang teroris oleh Densus 88 dan sudah disidangkan dan diputus hakim. Secara fakta, Majelis Ulama Indonesia seorang teroris. Seharusnya semua petinggi Majelis Ulama Indonesia diperiksa apa ada keterkaitannya dengan teroris tersebut. Ditambah lagi adanya ustadz memperkosa santriwati di pondok pesantren tanpa ada reaksi dari Abbas selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia tidak bertindak dalam pembinaan para ustadz tersebut. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia
mengeluarkan produk halal yang menimpakan biaya kepada perusahaan-perusahaan besar, dan hasil produk halal tersebut tidak pernah dipertanggungjawabkan keuangannya kepada masyarakat, merupakan perbuatan korupsi. Atas perilaku Majelis Ulama Indonesia terjadi pro kontra atas keberadaan Majelis Ulama Indonesia. Atas banyaknya perilaku terutama Anwar Abbas selaku Wakil Majelis Ulama Indonesia, tidak sebaiknya Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja. Keberadaan Majelis Ulama Indonesia bukan menambah terciptanya kehidupan yang harmonis sesama pemelu agama yang berbeda, justru menciptakan kehidupan intoleransi, terutama Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun, dilaporkan ke polisi dengan tuduhan menghasut, padahal Ponpes Al-Zaitun mendorong kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya agar Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja. Sekian dan terima kasih.